Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pembelajar sekalian. Kali ini bahasanya kepada penjelasan trial balance, kemudian menjadi balance sheet dan profit and loss. Dan belum tertulis di judul, kali ini membahas transaksi. Editnya sekalian langsung lihat. Tuntas adalah mencatat atau transaksi biaya umum. Oke, transaksi biaya umum. Nah, dan selalu harus disampaikan bahwa setiap transaksi yang dibahas adalah kelanjutan dari laporan keuangan sebelumnya. Jadi kalau di video sebelumnya itu yang dibahas berakhir dengan laporan trial balance ya. Jadi terakhir itu pada laporan trial balance bank dengan saldo 110 juta, terus kemudian harta tetap 30 juta, penjualan 70 juta, HPP 50 juta. Nah ini baru trial balance. Jadi trial balance ya para pembelajar sekalian bukan merupakan laporan keuangan. Tetapi laporan keuangan itu bersumber dari laporan trial balance ini ya. Nah ini yang saya tuliskan di buku belajar akuntansi metode 10 transaksi ini. Kami definisikan biaya umum ya. Jadi biaya umum itu atau bahasa Inggrisnya general expenses diartikan sebagai biaya yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan penjualan ya. Nah, di sini yang dicontohkan adalah biaya umum berupa gaji. Jadi gaji yang tidak terkait dengan penjualan. Misalkan penjualannya ada 1000 unit, nah ini gajinya gaji yang tidak terkait. Jadi gajinya di sini dicontohkan sebesar 10 juta. Mau penjualannya 1000 unit, cuma 100 unit atau 10.000 unit, itu gajinya tetap 10 juta. Ya. Jadi di sini narasi akuntansinya atau transaksi keuangannya adalah membayar gaji secara tunai tanggal 25 Mei tahun 2023 sebesar 10 juta. Jadi untuk mencatat akuntansi ini ada narasi ya. Jadi pertama adalah siklus. Yang pertama mencatat dengan jurnal. Jadi ini biaya gaji, kemudian debit biaya gaji, kredit bank. Nah ini ada dua buku yang digunakan untuk pencatatan ini. Pertama adalah buku biaya gaji dan buku bank. Jadi banknya ini berkurang sebesar 10 juta ya untuk biaya gaji ini. Kemudian di sini yang belum adalah buku banknya. Ini buku banknya belum diambil nih ya. Saya ambil dulu ya sebentar ya. Buku banknya di mana? Ya, jadi buku besarnya ada dua. Biaya gaji di debit ya, dan buku besar di kredit. Nah ini kembali lagi kepada pertanyaan kenapa buku besarnya duluan dan kenapa biaya gajinya belakangan. Ini kembali kepada urutan yang ada pada laporan keuangan, di mana
bank itu selalu ada di bagian awal dan biaya gaji ada di bagian biaya. Sehingga buku besarnya adalah debit di biaya 10 juta dan kredit di bank 10 juta. Nah, setelah ini apa? Siklus ketiga adalah laporan keuangan, ya. Nah, laporan keuangan di sini pertama yang telah kami sampaikan adalah membuat neraca lajur. Jadi neraca lajur adalah bahasa Indonesia yang digunakan sebagai arti atau sebagai bahasa Indonesia dari trial balance. Nah, jadi kalau diawali pada video ini, bank tadinya berapa saldonya? 110 juta. Terus kemudian banknya sudah dikredit 10 juta sehingga ada penurunan biaya, penurunan banknya, nilai banknya menjadi 100, ya. Kemudian ada akun baru di bagian bawah trial balance sebesar 10 juta. Nah, ini ada kami sampaikan judul, ya. Jadi judul aset, judul liability, yang ini ada yang baru nih. Ini laba rugi. Jadi neraca lajur ini merupakan kertas kerja untuk membuat laporan akhir, yaitu neraca atau balance sheet dan profit and loss. Sehingga laporannya akan yang ada di sini ini kelompok bank, piutang, inventory, harta tetap, dan kelompok utang dagang, pinjaman modal, dan laba ditahan. Ini akan menjadi laporan balance sheet, ya. Nah, di sini ada yang baru. Yang baru adalah akun laba ditahan. Akun laba ditahan ini bukan merupakan balancing figure atau bukan sebagai pelengkap, ya. Jadi kalau ini tadinya 100, kemudian harta tetap 30, ini kan totalnya 130. Terus kemudian pinjamannya tetap 30 dan modalnya 90. Ini selisihnya menjadi laba ditahan, bukan seperti itu. Tetapi untuk mendapatkan laba ditahan adalah hasil dari hitung-hitungan di laba rugi. Jadi penjualan di transaksi sebelumnya 70, kemudian HPP 50, dan yang sekarang ini biaya gaji 10, sehingga 70 dikurangi 50 dikurangi 10 menjadi net profit sebesar 10. Dan ini balance sheet yang merupakan hasil dari working papers atau kertas kerja PT Satu Bumi akan membentuk satu laporan neraca, ya. Laporan neracanya seperti ini, namanya balance sheet, ya. Banknya 70, piutangnya 50, harta tetapnya berapa nih? Ini harta tetapnya salah, ini tetapnya adalah 30, ya. Ini kita koreksi, ya. Tetapnya 30. Sehingga totalnya menjadi berapa ini? 70 tambah 50, ya. Ini ada yang salah nih, ya. Bank 70, piutang 50, piutangnya kosong, ya. Tetapnya 30, banknya mestinya berapa? 100, ya. Jadi ini salah, ini kita betulkan dulu, ya. Koreksi, ya. Koreksi, ini banknya menjadi 100. Oke. 100, ya. Kemudian piutangnya kosong, ya. Kemudian inventory-nya kosong, harta tetapnya 30. Ini, ya, jadi angka betulnya seperti ini, sehingga totalnya 130. Nah, ini sengaja atau nggak sengaja nih bikin presentasi dengan salah-salah ini? Nggak sengaja, tetapi langsung dikoreksi. Kemudian pinjamannya 30, modalnya 90, dan labanya
10. Balance nggak? Balance. Nah, terus kemudian ya, dari angka di sini menjadi laporan rugi laba. Penjualannya 70, dari mana? Dari sini. Ini dari mana? Dari sini, ya. 70, HPP-nya 50. Ini jadi angka dari sebelumnya. Dari transaksi di sini mengurangi gross margin, ya. Jadi biaya gajinya berapa? 10. Sehingga net profitnya 10, dan ini 10 pindah menjadi laba di sini. Oke. Ya, begini jadinya ya, balance sheet-nya ada koreksi dan laba ruginya seperti ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.